saya dari kelas 1 TA, saya dari Prodi Debat dan Komunikasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi-materi yang ada pada K3 atau unsur-unsur apa saja yang ada dalam K3 itu sendiri. Maka dari itu, mari kita lanjut ke videonya. Lalu, arti K3 itu sendiri ialah keselamatan dan kesehatan pada kerja. Yang dimana K3 itu ialah bukan hanya memberitahu memakai pakaian yang lengkap, memakai atribut-atribut yang lengkap. Nah, K3 itu dapat menyelamatkan nyawa seseorang atau menjaga mesin-mesin agar terjaga kualitasnya. Jadi jangan anggap remeh K3 pada kehidupan atau pekerjaan nyata. Lalu yang kedua adalah siklus K3 atau HSE cycle, yang dimana ini adalah proses pengulangan dalam K3 atau pengelolaan ulang dalam K3, yang dimana itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan perbaikan agar keselamatan dan kesehatan kerja terus terjaga. Lalu yang ketiga adalah safety sign and warning sign, di mana safety sign ialah rambu pemberitahuan agar kalau ada terjadi larangan atau perintah di area kerja. Lalu warning sign ialah peringatan yang menandakan adanya potensi berbahaya kepada pekerja agar lebih waspada. Lalu ada LUTO, lockout and takeout, yang dimana LUTO ini ialah mengunci mesin atau memberikan keamanan pada mesin, menonaktifkan mesin itu sendiri agar tidak terjadi hidup tanpa disengaja atau kecelakaan tanpa disengaja pada mesin itu sendiri. Yang kelima adalah job safety analysis atau JSI, yang dimana JSI ini sendiri ialah mengidentifikasi bahaya yang akan terjadi pada pekerjaan, lalu mengambil langkah pengendalian agar pekerjaan menjadi lebih aman dan dijauhkan dari bahaya-bahaya yang mencekam tadi. Lalu yang keenam ada PAK atau penyakit akibat kerja, yang dimana PAK ini sendiri ialah penyakit yang ditimbulkan saat bekerja, muncul karena lingkungan kerja atau seperti kebisingan, debu, bahan kimia, dan semacamnya. Nah, PAK ini sendiri, maka dari itu kita harus melakukan PAK, melindungi kita dari PAK dengan cara menggunakan alat-alat yang lengkap agar dijauhi dari PAK tersebut. Lalu yang ketujuh ada hierarchs dan hirats, yang dimana hirats itu sendiri artinya mengidentifikasi bahaya, penilaian resiko, serta pengendalian pada bahaya tersebut. Lalu hirats analisis bahaya, identifikasi bahaya, penentuan kontrol yang akan dilakukan. Jadi itu hampir tidak ada bedanya, namun tetap ada bedanya sedikit. Lalu yang kedelapan ada CPR atau RJP. CPR atau RJP ini sendiri ialah pertolongan pertama pada orang yang sedang henti jantung, yang dimana dengan cara mengkompresi dada orang yang sedang terkena henti jantung itu, yang dimana fungsi CPR atau RJP ini sendiri ialah mengembalikan fungsi jantung yang terhenti tersebut. Yang kesembilan ada AED, Automated External Defibrillator, yang dimana ini ialah alat yang menentukan kita akan melakukan CPR atau RJP itu kapan. Alat itu memberikan kejutan listrik pada seseorang yang sedang berhenti jantung. Lalu yang ke-10 ada pertolongan pertama pada kecelakaan, yang dimana ini ialah pertolongan pertama saat ada seseorang yang sedang terkena kecelakaan pada pekerjaannya sebelum tim medis datang menolong. Lalu yang ke-11 ada fire safety and firefighting. Fire safety itu ialah yang dimana kita melakukan pencegahan sebelum terjadinya kebakaran. Lalu firefighting ialah pemadaman pada kebakaran menggunakan apar dan semacamnya. Bahan kimia berbahaya, yang dimana bahan kimia itu ialah zat yang berbahaya jika disalahgunakan, seperti merusak lingkungan, membahayakan kesehatan, dan semacamnya. Maka dari itu, jika ada bahan zat kimia, jangan asal digunakan atau harus ditangani dengan serius agar bahan kimia tersebut tidak menjadi bahaya pada pekerjaan kita sendiri. Baik, sekian video yang saya sampaikan mengenai unsur atau materi yang ada pada K3. Banyak unsur yang terdapat dalam K3, maka dari itu K3 sangat penting dalam pekerjaan. Baik, sekian videonya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah melihat. Maaf jika ada kesalahan dalam pembawaan materi. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.